Bismillah. Kenapa enggak? Kedengeran jelas suaranya sampai belakang. Ketok lah. Boten katingan nggih. Jadi bahasa Jawa. Masya Allah. Tasya hal. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Baru memuji Allah langsung diberikan ini ya. Allah mah suka gitu ya, terlampau baik. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Ika apa? Minum dulu boleh? Orang minum doang. Lanjut. Jadi ngaji lah. Ya, bismillah. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat, karunia dan kuasanya dikumpulkan di sini murni hanya karena satu ikatan ya. Ikatan iman. Ya. Kalau bukan karena ingin sama-sama mengingat Allah, maka tidak akan kumpul di sini ya. Dari berbagai daerah, bahkan kalaupun sama-sama dari Indonesia, dari berbagai kota, dikumpulkan di sini sama-sama buminya Allah, tempat kita bersujud dan beribadah. Semoga pertemuan ini jadi rahmat, jadi berkat, dan Allah ridho tidak hanya mengumpulkan kita di sini, tapi juga dikumpulkan di surganya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal pada seluruh asatiz, tuan guru, ulama, alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, seluruh panitia tadi disebutkan, Masya Allah. Izin saya belum bisa menyebutkan semuanya satu persatu, tapi hakul yakin dimuliakan oleh Allah yang udah merelakan waktunya, energinya, yang udah hadir juga
merelakan ongkosnya, Masya Allah. Saya tidak bisa balas apa-apa, semuanya Allah yang balas ya, Insya Allah. Dan Insya Allah pertemuan kali ini meskipun baru yang pertama kali, tapi alhamdulillah terasa amat sangat membahagiakan dan alhamdulillah, dan semoga bisa terus sama-sama kompak seperti ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal, sudah tak kenal maka tak ta'aruf, Mbak ya. Tak kenal maka tak, oh ya, alhamdulillah ya. Untuk namanya siapa? Iya, kalau nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi? Ya, tapi yang ini nggak usah dimurojaah ya, tenang aja. Lin dari marganya Lin, Chin dari kata cinta artinya emas, Fu-nya dari kata Xingfu, blessing, berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya nggak Islam mah percuma beneran ya. Alhamdulillah Allah izinkan kita berada dalam agama ini ya. Terus lahirnya mah sudah di Bogor, meskipun iya sih kesini teh berasa kayak mudik kata Teh Yunda juga ya. Ini kesini juga dia didampingi dengan bidadari saya Teh Yunda, udah kenal loh. Tuh ucapin salam. Nanti insya Allah ikut menyampaikan sepatah dua patah kata ya. Insya Allah. Mohon doakan kami buat yang di sini udah pada nikah semua belum? Coba tes. So, yang jomblo angkat tangan. Entar dulu. Entar dulu, ada yang kurang saya percaya ini. Tolong bedakan jomblo dengan janda ya, tolong. Ya, iya sih sama-sama single gitu ya, tapi ya maksud saya yang belum menikah enggak, dan saya nanya ini bukan pengen nafkahin maksudnya ya, cuma nanya aja gitu, karena nanti menentukan apa yang akan dibicarakan dalam kajiannya. Tapi semoga Allah anugerahkan jodoh yang soleh ya. Ini pada pengen nyari suami di sini, Mbak? Enggak. Yang paling lama udah berapa tahun? Ada yang di atas 15 tahun angkat tangan. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Udah jadi dosen ini di sini nih. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, berkah ya. Dimanapun sama buminya Allah. Kemarin juga sempat waktu pertama ketemu sama panitia diungkapkan jumlah sahabat Nabi itu ada berapa ya. Kalau bicaranya sahabat jangan dianggap oh sahabatnya teman satu grup WA-nya Nabi, bukan ya, belum ada WA. Tapi menurut ilmu syar'i kan ada 3 syaratnya untuk jadi sahabat itu. Satu zaman dengan Nabi. 2, pernah bertemu langsung dengan Nabi meskipun sekali seumur hidupnya. Dan yang ketiga, tetap beriman kepada Nabi sampai wafatnya ya. Jadi kalau ketemu Nabi sejaman sama Nabi tapi tidak beriman, contoh Abu Jahal, maka nggak bisa disebut sahabat. Dan kalau misalkan ada yang sejaman beriman tapi nggak pernah ketemu tatap muka langsung sekalipun, ngelihat Nabi secara langsung sekalipun, contohnya Uwais Al-Qarni misal, maka nggak bisa disebut sahabat ya. Nah, dari sekian banyak, walaupun nggak bisa diprediksi pasti karena di zaman itu tidak ada sensus, tapi dikutipkan oleh beberapa pendapat imam, contoh Imam As-Suyuti, Imam Abu Nuaim penulis kitab Hilyatul Aulia. Di situ disebutkan kalau ditarik garis rata-rata ada 120.000 sahabat. Berapa? 120.000. Tapi uniknya ada yang tahu namanya makam Baki, makam yang di sebelah Masjidil Nabawi di Madinah. Itu makam para sahabat. Tapi kalau dihitung-hitung ada berapa makam di situ, di makam Baki, itu cuma ada sekitar 10.000 makam. Berapa?
Sedangkan tadi disebutkan ada 100.000 lebih, yang ada di situ adalah 10.000. Berarti memang ya begitulah sahabat. Kalau sudah ada iman di dalam hatinya, mereka memang sibuknya bukan hanya mencari kebahagiaan saja. Pertanyaan hidupnya berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan, ya. Maka sibuk jadi manfaat dan nyebar ke berbagai daerah, ingin jadi kebaikan. Sampai dilihat tadi, mereka kan kebanyakan memang orang jelas Mekah, dari Mekah sama Madinah. Tapi yang meninggal ada di makam Baki cuma 10.000 orang. Sisanya berarti, mohon maaf, meninggal di luar daerahnya. Dan maksudnya nyampein ini apa kok? Bukan berarti kita semua nanti berharap meninggal di sini. Masalah meninggal dimanapun sebetulnya nggak masalah. Yang penting husnul khotimah, betul? Semuanya pengen ke surga? Siap ke surganya sekarang? Insya Allah, ya. Tenang aja ya. Dan bicara husnul khotimah, yang udah sering nonton live-nya, ingat, mati itu, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi perkara mati sedang apa. Beda? Ulangi ya, bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang. Kok meninggalnya karena COVID, tapi sedang sujud rakaat terakhir, tuh yakin husnul khotimah. Kok meninggalnya di masjid, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya. Maka berarti ya udah ya husnul khotimah. Bismillah, mau dimanapun berada, kita lihat para sahabat, gak banyak yang akhirnya berhasil masa tuanya atau wafatnya kembali ke kampung halamannya, tapi hakul yakin pulang kampungnya ke satu tujuan yang sama, semuanya kumpul ke surganya Allah. Terserah mau di mana saja. Jadi yang sudah jauh-jauh nyampe ke sini, masya Allah, demi orang-orang tersayangnya. Ada yang mungkin punya istri di kampung halaman, punya anak-anak, atau punya suami di sana, atau punya calon, ya nggak? Ada yang udah punya calon? Kalau calon belum wajib dinafkahi ya. Jadi, insya Allah. Maka insya Allah dari situ, setiap perjuangannya, setiap tetes keringatnya, ini lagi duduk kayak gini, ada yang kena cahaya matahari, setiap tetes keringatnya demi Allah tidak akan Allah sia-siakan. Kepahitan tuh cuma dua ujungnya. Ingat, satu, menggugurkan dosa, dua, meninggikan derajat di sisi Allah. Ulangi, satu, menggugurkan dosa, dua, meninggikan derajat di sisi Allah. Insya Allah, nggak ada rugi ya. Gak ada rugi. Bahkan meskipun kok udah nyariin nafkah capek-capek jauh-jauh ke sini, di sananya dianya malah bandel, gak rugi ya. Karena kita berbuat baik kan bukan supaya dibaikin makhluk, gitu. Kita berbuat baik agar dicintai sama yang maha baik, selesai urusan. Punten ya, berbuat baik akhirnya dia juga jadi baik sama kita, atau satu dunia baik sama kita, tapi Allah nggak suka sama kita, celaka demi Allah ya. Mau satu dunia julid, gak suka, tapi kita tetap disayang sama Allah, alhamdulillah selamat. Maka sederhana, kalau pengen semuanya jadi kebaikan, semuanya jadi baik, jadi sempurna, jadi berhasil, jadi sukses, pokoknya indikatornya harus satu, membuat kita semua tambah dekat sama Allah. Membuat apa? Mbaknya kesini niat ngaji atau niat apa? Ngaji ya. Kalau niatnya ngaji aman. Mau sejauh apapun, mau yang bicaranya tidak datang sekalipun, setiap langkahnya jadi amal soleh, penggugur dosa, pendingin derajat. Meskipun yang ceramahnya nggak datang, ya. Tapi kalau niatnya pengen selfie sama yang ngomong misalkan, mau selfie, ya baru diminta lurusin niatnya. Beneran, ketahuilah yang bicara ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Ya, Allahnya aja yang terlampau baik. Makanya, pokoknya sekali lagi, ngaji ini pun baru jadi sukses kalau bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya, pulang dari sini tambah takwa. Mungkin ada yang jualan,
ya. Allah uji, ditahan dulu, yang mau belinya belum pada datang, tapi pulang-pulang dia yang tambah takwa, dia yang sukses ngajinya, daripada yang duduk diem ngedengerin gitu kan, terus ngerasa basi lah, yang diomongin udah tahu semua, pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti gagal ngajinya ya. Bismillah ya, semuanya disatukan di satu niat yang sama ya. Tadi mana yang masih jomblo tadi, mana angkat tangan lagi? Paling mana? Ada ngomong Sunda di dia. Baik, di sini ya. Yang nggak punya pacar kan? Enggak kan? Kalau ada putusin ya. Beneran. Jomblo anak satu itu gimana tuh? Masya Allah. Alhamdulillah. Beneran ya, diputusin aja. Insya Allah kan niatnya sama-sama pengen nyari yang ke surganya Allah. Saya pengen nguatin para wanitanya dulu ya. Sekali lagi sering disampaikan bahwa wanita itu mulia di sisi Allah. Kita tahu sampai ada surat perempuan ya, surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki ya. Tapi karena mereka justru amat sangat dimuliakan, makanya aturannya macam-macam buat perempuan itu. Pakaiannya, wah, Masya Allah ya. Dan siapa saja yang boleh berinteraksi dan yang lain-lain itu Masya Allah lengkap. Ibarat beli gorengan sama beli berlian, bungkusannya bagusan mana? Berlian. Nah, kalian lebih mulia daripada sekedar berlian ya. Beneran. Makanya jika ada yang ingin menyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian dengan pencipta kalian ya. Yang kalau misalkan ternyata nggak berani, termasuk di dalamnya itu mitsaqon ghalidha, menjaga, menafkahi, melindungi, membimbing, itu aja nggak mau, nggak berani, maka jangankan menyentuh, menatapnya saja laki-laki tidak berhak. Semahal itu ya, Masya Allah. Makanya benar-benar terjaga, Insya Allah. So, tapi semuanya punya medsos, punya Instagram, TikTok, Insya Allah. Misal, ini mah misal ya, misal ngefansnya sama siapa? Jangan ya, Koko mah bukan orang baik ya. Misalkan Song Joong Ki nge-DM kalian gitu ya, Kim Jong Un. atau terserah siapa lah ya, atau 7 personil BTS mualaf semua dan berkata, menyatakan cintanya, siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian, serakah ya. Mau seperti apapun orangnya, entah dia tinggi, putih, langsing, ya mirip-mirip bihun misalkan ya. Tapi kalau misalkan ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas. Apa jawabannya? Halalkan atau tinggalkan, mas ya. Tapi aku beneran sayang sama kamu, mbak, Mas Jongki sayang misalkan ya. Sampaikan, silakan. Kalau berani ya datang, halalkan. Datengin walinya ya. Jangan cuman modusin anaknya, karena kalau cuman anak perempuannya aja nggak bisa. Nih, manusia fitrahnya kalau sudah sayang, ingin bersama dengan selalu bersama dengan orang-orang yang disayang. Tapi kan di dunia nggak bisa kayak begitu ya. Akan ketemu perpisahan, ada namanya maut nanti ya. Makanya yang paling penting tujuannya, meskipun mautnya waktunya beda, tapi kalau tujuannya sama, alhamdulillah sama-sama ke surga. Yang repot meskipun matinya bareng tapi tujuannya beda ya. Dan kalau misalkan dia benar-benar sayang, nggak akan berani menghinakan atau menodai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya sendiri, oleh para wanita yang dimuliakan oleh Allah ya. Kan dari situ sudah ya. Kalau misalkan ada yang ngakunya suka, ya sudah, halalkan atau tinggalkan. Yang sudah menikah nanti ada pesannya lagi, karena diminta ya, karena banyak takutnya ada yang LDR ya, ada yang di kampung halaman terpisah begitu lama. Bismillah ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah,
Kadang masih ada yang modus berkata, oh enggak, kami tuh nggak pacaran, paling cuma tengah malam dia jam 3 suka WA gitu, bangunin tahajud. Ya elah, modus ya. Pokoknya hati-hati kalau depannya udah gini bunyinya ya, assalamualaikum ukhti ya. Waduh, apa Boyo ya. Ada lagi nama kota Boyolali, Crocodile Forget. Gue ya lupa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah gitu kadang dibalas lagi sama perempuan. Iya mas, ini aku juga lagi tahajud, udah lagi ruku ya. Di foto pula lagi ruku. Tanya jangan ya. Alhamdulillah. Beneran, jangan. Dan kadang ada kalau di Indonesia juga suka ada yang modusnya kayak gini. Enggak, kami tuh enggak pacaran. Kalau selalu pergi, tapi perginya selalu ke pengajian. Itu juga di motor dihalangin pakai tas biar nggak kena ya nggak. Tapi begitu nyampe tempat pengajiannya, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Laki-lakinya WA ke perempuan. Sabar sayang, ini ujian bagi kita. Boyo beneran ya. Tapi sebutannya playboy syariah yang kayak gitu. Alhamdulillah. Udah ya. Udah, pokoknya bismillah. Yang di sini jomblo tapi punya pacar, atau yang mungkin sudah menikah tapi pasangannya jauh, terus terbisik oleh syaitan untuk misalkan punya ya sampingan-sampingan jauh-jauh ya, jangan mau. Pokoknya jangan. Pokoknya segera langsung ditutup celahnya agar jangan sampai kejadian apa-apa. Dan mari kita doakan di sinilah, mumpung lagi di majelis ilmu, kita doakan yang punya pasangan yang tidak halal, kita doakan putus hari ini juga. Ya tepuk tangan. Ya, itu aja. Masya Allah. Sudah tenang ya. Istilah beneran ya. Syaitan itu nggak suka kita ngaji, nggak suka kita dapat pahala, maka akan dilakukan berbagai macam cara supaya kita gugur pahalanya. Tapi juga sulit bagi syaitan beres ngaji kayak gini kita langsung ngerampok bang rame-rame, itu susah ya. Maka paling dikasih was-was, dikasih godaan agar gimana caranya supaya kita malah melakukan dosa yang lain, jadi gugur pahalanya. Ada yang dikasih was-was di hatinya, ketemu sama yang gak pernah ngaji, atau misalkan muslim tapi misalkan belum berhijab. Dia mah tidak lebih mulia dari saya, aku lebih suci daripada dirinya. Oh enggak sama sekali. Kalau Allah mau bisa dia yang jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiat. Allah yang tolong kita nyampe sini ya. Sok yakin ya, ongkosnya ada, waktunya ada, pakaiannya ada, kendaraannya ada, alas kaki ada. Kalau kata Allah tidak nyampe ke sini, bisa nyampe sini tidak? Tidak. Berarti yang sudah nyampe sini Allah yang tolong atau kita yang soleh-soleha? Allah yang tolong ya. Bismillah. Jadi kebaikan harus buat semuanya. Dan kadang juga dikasih was-was untuk supaya jangan bertobat, jangan mencari Allah. Kenapa? Karena kalau kita misalkan pengen tetap saya tetap pengen tobat, pengen tetap ambil wudhu, sholat, apakah ketika sholat dipukulin sama setannya? Demi Allah enggak ya, enggak sama sekali. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan di kamar kita nyalain Al-Quran 24 jam murotal, lalu dari murotal tersebut setan nggak betah, tapi dia nggak bisa mencet tombol matiin sendirinya. Medeni juga kalau misalnya tiba-tiba mati, horor ya. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Bisanya apa? Kasih was-was, bosen lah, jangan Al-Quran terus, ganti misalkan yang lain. Kalau kita nggak mau, apa dibanting gitu murotalnya? Enggak sama sekali ya. Nggak ketahuilah ya, tipu daya syaitan baru akan jadi kuat kalau diladenin. Ulangi, kalau diladenin beneran. Kalau nggak diladenin insya Allah, karena kata Allahnya seperti ini, inna kaida syaitana kana do'ifa, surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, nggak bisa apa-apa ya. Seperti tadi
Dia nggak suka dengerin Al-Quran, tapi mencet matiin sendiri aja nggak bisa. Ya, cuman bisa ngasih was-was aja. Ya, yang berat kalau kita ladenin, misal ada masalah sama pasangan, ya, masalah sama pasangan, terus pergi keluar, nah udah bilang misalkan ketemu mantan, ya. Atau misalkan apa? TO. Target operasi. Oh gitu, ada tempat hiburan di situ, ya macam-macam ya, ke situ ya. Udah gitu di situ mulai tukeran nomor, udah jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya ketemu mantan ada istilahnya CLBK, tahu apa? Bukan, cepat lari bau kentut ya. Nah, digocek ya. Ya misalkan itulah ya. Tapi sama, ini nggak cuman yang sama-sama di Indonesia atau yang jauh. Pokoknya kalau misalnya udah ada masalah terus nyarinya nggak ke Allah, tapi malah ke orang lain, pasti jadi masalah biasanya. Ya. Apalagi nanti mulai cerita. Awalnya mah nggak, awalnya ceritanya biasa aja. Awalnya bahkan bagus, WA jam 3 malam sama bangunin tahajud. Ya. Tapi lama-lama cerita, aku chat kamu nggak apa-apa. Ya elah. Suamimu gak marah tak? Ya elah. Bahaya tak? Bahaya ya. Nanti paling akhirnya dibalas, enggak, suami saya tuh begini dan begitu. Mulai aib suami dibongkar ya, udah bilang ya. Lama-lama kalau udah cerita, nggak enak nih cuma di WA doang. Ayo kita ngobrol, ketemu makan siang. Tambah rusak ya. Mohon maaf ya, ini referensinya kadang-kadang ambil dari film-film azab kan, awalnya kayak gitu ya. Masya Allah. Ya awalnya kayak gitu ya. Tapi kalau dari awal itu dia modus, dari assalamualaikum ukhti udah langsung diblok, aman demi Allah. Belum timbul rasa, belum nyaman, ya. Itu juga, ya. Misal juga yang laki-laki, baik yang jauh dari istri ataupun juga yang jomblo, izin punten maaf, sendirian di kamar, nggak punya pasangan, syahwatnya bangkit, di tangan ada handphone, internet kenceng, udah itu rusak urusan. Nah, hancur ya. Tapi kalau pertama kali dilakuin langsung taruh handphonenya, pergi main, keluar lah, main badminton kek, lari di taman kek, bantuin tetangga pindahan kek. Semut. Kalau nggak ada tetangga yang pindah, suruh dia pindah. Pak, jangan tinggal sini Pak, udah Pak. Ya. Misal ya, setiap hari pindahan berarti katanya. Masya Allah. Nyampe rumah capek, mandi, sholat, tidur, besok udah kerja lagi, selesai urusan, beres, tutup hari itu. Tapi kalau misalkan diladenin, lihat gambar dulu. Gambar ada videonya 1 jam. Lihat dulu 1 menit. Udah, ya. Udah beras itu ya. Berapa 15 berapa detik juga ya. Nah, untuk bilang pokoknya ditutup semua celahnya. Ya. Beneran ya. Niatin semuanya jadi kebaikan. Karena kalau misalkan nggak jadi amal, nggak jadi sesuatu yang diterima Allah, rugi beneran. Nih, misalkan kayak gini datang ceramah ya. Kadang kalau misalkan udah nyampe di tempat yang sehari itu bisa 4 sampai 5 kajian. Terus sambil nungguin MC ngebuka kajian. Di tempat yang terakhir udah lemes, udah capek, ngebayang, ya Allah, udah capek begini, terus engkau tidak terima jadi amal soleh, sungguh rugi serugi-ruginya. Buat apa udah capek ya. Ini udah jauh-jauh ke sini misalkan niatnya dari awal mulia, ingin menafkahi orang-orang tersayang, ngasih orang tua dan lain-lain, tapi di sini ternyata nggak jadi amal soleh, sungguh rugi serugi-rugi. Karena lihat ya, salah satu yang bikin Islam itu luar biasa sehingga akhirnya meskipun dulu saya lahirnya di keluarga Tionghoa dan sekolahnya sekolah Katolik, bahkan nyari duitnya waktu masih di Thailand jadi bandar judi, tapi sampai akhirnya malah memilih untuk jalan yang sekarang Islam, karena dulu menemukan satu-satunya yang bisa ngebuat manusia itu berbuat baiknya tanpa batas, bahagianya tanpa batas, itu cuma satu cara, dengan cara yang diajarin Islam ya. Karena ngebuat orang itu benar, saya nyari soalnya siapa yang benar-benar bisa bahagia sepenuhnya. Nyari yang kaya selalu ketemu yang masih stres. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya?
Pernah ngelihat yang pasangannya udah cantik masih selingkuh? Tenang mbak, nggak usah ngegas ya. Kan nggak bahas suami kalian ya. Suami kalian soleh semua insya Allah. Nggak soleh nggak ketemu. Yang kata orang dia udah punya segala sumber kebahagiaan, dia masih tidak bahagia. Yang jawab waktu di Thailand malah orang ateis demi Allah. Lu nyari orang yang bener-bener bahagia sepenuhnya. Udah dijahatin tetap berbuat baik, tetap jadi orang yang manfaat bagi orang meskipun dikhianati dan apapun itu, dijadi korban kejahatan. Dia jawab, orang ateis itu bilang, mana